pada bagian ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa pimpin 14. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian lebih dahulu. Nurila, Desi, Mat Jelani, Hasna. Depan. Baik, langsung ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari hewan. Kita baca hari ini yaitu IPA. IPA membahas tentang bagian-bagian hewan. Berhubung kalian ini baru pertama kali masuk di kelas 4, mungkin materi IPA masih sangat asing. Yang pertama yaitu bagian dari tumbuhan. Ini Bapak akan memutarkan sebuah video mengenai apa saja bagian-bagian dari tumbuhan ini. Dan tujuannya itu untuk dapat menjelaskan bagian tumbuhan serta fungsinya dengan benar. Di sini ya. Nah, ini adalah gambar tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Nah, pertama kita akan mempelajari yang bagian dari bawah ya, yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Ada juga beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah, seperti tumbuhan mangrove. Akar berfungsi sebagai pengikat tumbuhan, menghisap air dari zat-zat dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jenis-jenis akar ternyata berbeda juga. Ada akar bulan, akar sabut, akar gantung, akar nafas, dan akar botak. Mari kita cari tahu jenis-jenis akar tersebut ya. Hanya memiliki akar bulan yaitu mangga, jeruk, jagung, dan lain sebagainya. Tapi kalian sudah lihat atau mengertikan sebuah video tentang bagian-bagian pada tumbuhan itu sendiri, mulai dari daun, batang, akar, buah, dan bunga. Untuk penjelasannya ini Bapak Presiden Ismail. Kita bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan memiliki beberapa bagian utama dengan fungsi yang berbeda-beda. Bagian-bagian tersebut adalah akar, batang, daun, buah, peran satu itu bunga. Kemudian fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama akar memiliki fungsi yang pertama
untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah serta menopang tubuh masyarakat berdiri dan tegak. Fungsi kedua, tempat wisata juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Atau yang fungsi kedua biasanya itu pada singkong. Itu akannya berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga akan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama kata tunggal, dan yang kedua yaitu akar kabut serta jenis lainnya tergantung pada struktur dan fungsi khususnya. Itu contoh dari akar tunggal. Kalau akar tunggal itu akarnya cuma sedikit, satu pokok akarnya ini besar. Akar kabut itu banyak di daerah kabut. Yang kedua itu batang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Empat, melekatkan daun, bunga, dan buah. Itu fungsi batang yang pertama sebagai penyokong tumbuhan. Yang kedua, batang juga berperan dalam mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Kita menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi yang kedua itu berperan sebagai alat transportasi ya. Yang ketiga itu beberapa badan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga ini contohnya seperti tebu. Ini badannya bisa dimakan. Badannya diambil airnya untuk membuat gula. Berikutnya daun. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis, proses tumbuhan membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Lalu yang kedua, daun juga berperan dalam bertukar gas, yaitu gas oksigen dan karbon dioksida dengan lingkungan. Itu biasanya terjadi pada malam hari. Karena kalau kalian pada malam hari itu tidak boleh berada di bawah pohon besar, nanti oksigen oksigennya terbagi atau terserap oleh lingkungan. Yang ketiga yaitu beberapa daun juga berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Makanan apa? Sukses. Saya bisa makan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan. Bunga juga memiliki bagian-bagian seperti kelopak, mahkota, benang sari, atau alat kelamin jantan. Dan Mana Pak fotonya? berfungsi sebagai alat kelamin Yang ketiga, bunga yang mengalami penyembuhan akan menghasilkan buah. Itu penyembuhannya bisa dilakukan secara mandiri oleh orang, bisa juga dilakukan oleh hewan seperti lebah dan kupu-kupu. Bisa membantu tadi itu terlalu besar. Yang berikutnya adalah buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Buah itu melindungi bijinya sebagai bakal dari tumbuhan tersebut. Yang kedua, buah juga merupakan sumber nutrisi bagi manusia dan hewan karena mengandung vitamin dan nutrisi. Kalian tadi juga sudah
memahami tentang apa saja bagian-bagian tumbuhan itu dari daun, batang, akar, bunga, dan lain-lain. Sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk tolong gambarkan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut dengan isinya. Itu mulai dari daun, batang, akar, buah, dan bunga. Misalkan secara kelompok. Ada yang sudah selesai? Tidak. Yang sudah selesai, tolong masuk ke depan. Sebutkan namanya siapa dan masyarakat kita. Dan itu saja fungsinya. Baik, silakan maju ke kelompok yang pertama. Aku gini Bu. Kelompok wani maju. Yang pertama grup Madai Tampil dari Badai dari akan maju. Tolong disebutkan, tunjukkan pada teman-temannya. Saja bagian dulu kebutuhan dan fungsinya. Ini yang pertama. Pertama dulu, namanya siapa? Perkenalkan kita dari grup Waya Tampil. Saya Desi, teman saya Sabrina. Yang pertama ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Ini fungsinya untuk menyerap air. Lalu ada batang, fungsinya sebagai penopang tumbuhan. Yang ketiga ada daun, fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Ada biji, melindungi biji. Wah, bijinya kan nggak kelihatan. Iya, maaf ada buah melindungi biji. Yang terakhir ada bunga, alat peredam biakan. Hah? Berikan aku untuk teman-temannya. Sudah betul ya, pada penelitiannya dan fungsinya. Yang pertama, akar. Fungsinya untuk menyerap air. Kedua, batang untuk menopang tumbuhan. Yang kedua, terus bunga untuk alat membiarkan, kedua untuk melindungi biji, dan daun untuk tempat fotosintesis. Nah, lanjut. Kalian tadi sudah menyaksikan tentang pembahasan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan mengerjakan tugas untuk menggambar bagian-bagian dari tumbuhan sendiri. Ada yang ingat bagian tumbuhan itu apa saja? Pertama, akar. Akar fungsinya itu apa? Untuk Menyerap air. menyerap air. Batang. Yang kedua, batang untuk menopang tumbuhan. Terus yang ketiga, daun untuk menyimpan makanan dan tempat. Terus yang ketiga, bunga fungsi untuk menjaga. Setelah bunga, buah untuk melindungi dimakan Pak. selain itu melindungi biji itu sebagai sumber vitamin atau makanan bagi manusia dan sebelum menutup pembelajaran tentang bagian ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin kepada Allah. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.